Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan untuk bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang lebih baik, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang telah membawa umat manusia ke jalan Islam, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Ustadz semuanya, guru-guru kami, jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sudah melalui beberapa hari di bulan Ramadan yang mulia ini. Bagi kita yang mulai berpuasa di hari Sabtu, maka ini adalah malam yang keempat untuk puasa Ramadan kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya tidak menyampaikan banyak hal menyangkut dengan Ramadan, hanya mengulang saja apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, telah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita berkenaan dengan bulan Ramadan. Pada malam ini kita akan mengulang sedikit tentang amalan yang penting di bulan suci Ramadan. Di antara amalan yang penting itu adalah bersahur. Bersahur itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, kata Nabi. Bersahurlah kalian, karena dalam bersahur itu ada keberkahan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para ulama sepakat bahwa makan sahur itu adalah hukumnya sunat, bukan kewajiban. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya dalam bersahur itu ada keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan bahwa keberkahan bersahur itu ditinjau dari dua sisi di dalam Islam. Yang pertama, bersahur itu berkah dari sisi waktunya, karena para ulama menyebutkan waktu sahur itu adalah waktu sepertiga malam terakhir. Dan di waktu ini merupakan waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang berdoa di waktu sahur itu, maka doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meminta di waktu sahur itu, maka Allah akan memberikan kepadanya.
dan orang-orang yang meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang mentakwanya, yang nasifut takwa lam dadagonya, salah satu sifat mereka adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu mereka itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sahur itu mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala segala dosa, kekhilafan dan kemaksiatan yang dilakukan, dan mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, keberkahan waktu sahur ini merupakan keberkahan yang sangat luar biasa, karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa orang-orang yang meminta ampun kepadanya. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di waktu sepertiga malam terakhir juga di waktu sahur ini, orang-orang yang sengaja bangun kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan salat misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang tersebut maqaman mahmuda, pada tempat yang terpuji. Para ulama menjelaskan bahwa maqaman mahmuda ini adalah tempat yang terpuji diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nantinya dengan surga yang paling tinggi. Penjelasan yang lain juga disebutkan bahwa maqaman mahmuda yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan sholat di sepertiga malam terakhir, yaitu maqaman mahmuda di dunia ini, tempat yang tertinggi, yang terpuji di dunia. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan rizki baginya, yang dengan rizki itu dimanfaatkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu sesamanya. Bisa jadi maqam mahmuda itu adalah memiliki atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kedudukan yang tinggi, status sosial yang manyang, jabatan yang tinggi yang Allah berikan di dunia, yang dengan jabatan itu bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa bermanfaat untuk banyak orang yang ada di sekitarnya. Maka kalau itu yang Allah berikan, semakin bertambah hartanya atau semakin bertambah kedudukan dan status sosialnya, maka semakin dekat dengan Allah, kemudian semakin bermanfaat untuk banyak orang. Itu adalah maqam mahmuda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tersebut merupakan ahli untuk salat di malam hari, maka ini adalah pertanda yang Allah berikan kepadanya sebagai maqam mahmuda. Hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Juga waktu sahur yang mulia ini, orang-orang yang membaca kalamullah di waktu sepertiga malam terakhir sempat untuk membaca Al-Quranul Karim, sempat untuk membaca warisan yang mulia yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Muzammil bahwa orang tersebut akan merasakan begitu dalamnya ketika menghayati ayat-ayat Al-Quran yang mulia ini, itu akan berbekas di jiwanya dan itu akan membuat kekhusyukan di dalam hatinya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, waktu sahur disebutkan oleh Nabi sebuah keberkahan karena waktunya memang waktu yang terbaik yang Allah peruntukkan untuk orang-orang beriman agar mereka bangun di waktu ini, membiasakan diri di bulan Ramadan yang mulia ini. Kemudian yang kedua, sahur itu kata Nabi SAW adalah berkah ketika kita makan di waktu tersebut. Urang-urang yang
gepajuh makanan atau meminum minuman di waktu sahur itu, maka akan mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Memang makanannya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dimakan di waktu yang mulia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ni'ma sahurul mu'min at-tamar, kata Nabi. Makanan orang beriman itu yang paling baik dimakan di waktu sahur yaitu kurma, tamar. Atau kalau tidak ada kurma, mungkin kita ganti makanan-makanan yang lain yang itu bisa sepadan dengan kurma itu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-sahuru akluhu barakah. Bersahur itu makannya adalah sebuah keberkahan. Fala tad'uhu, kata Nabi, jangan kalian itu meninggalkan makan di waktu sahur. Walaupun an yajra'a ahadukum jur'atan min ma, walaupun salah seorang di antara kalian, kata Nabi, itu hanya meneguk seteguk air saja dan itu ada keberkahan di dalamnya, maka jangan kita tinggalkan waktu sahur ini untuk makan dan minum kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa perbedaan puasa orang-orang yang beriman umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan puasanya ahlul kitab itu pada makan sahurnya. Kalau orang beriman itu kepada sahur, kemudian ahlul kitab sebelum Islam itu mereka tidak makan di waktu sahur itu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, walaupun mungkin kita terlambat tidur di malam hari karena kita panjang tarawihnya misalnya, kemudian kita ingin agar makan sebelum tidur, kemudian kita tidak ingin makan sahur, dan kita akan bangun kembali ketika azan subuh nantinya karena kita anggap sudah memadai makan kita jam 11, jam 12 malam misalnya. Jangan seperti itu, karena dalam agama kita syariat makan sahur itu merupakan sunnah yang sangat ditekankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal musahhirin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikatnya itu yusalluna 'alal musahhirin. Mereka, Allah itu berselawat memuji orang-orang yang bersahur, dan malaikatnya juga berselawat, maknanya bisa jadi meminta ampun kepada orang-orang yang bangun dan makan di waktu sahur itu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagai pengulangan saja bagi kita, terutama bagi ulun Tuhan yang menyampaikan dan bagi kita semuanya, jangan kita remehkan makan sahur itu walaupun hanya sekedar makan. Karena dalam kepatuhan dan ketaatan terhadap sunnah Nabi kita itu ada kebaikan yang besar di dalamnya dan pahala yang berlipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa amalan yang terpenting di dalam Ramadan itu yaitu bersahur, berkah waktu itu dan berkah juga makan di dalamnya, sehingga para ulama menyebutkan bahwa orang-orang yang bersahur sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama akan menguatkan fisiknya. Tubuh katanya akan tegar ketika katanya betul dapat jauh sahur. Yang kedua, akan membuat dia giat. Yunashituhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan sahur itu akan membuat dia giat, akan membuat dia rajin. Jidku nasyitun danyo, rajin. Maka puasa kalau benar dalam makan sahurnya tidak menjadi alasan bagi kita dan penghalang untuk beraktivitas di siang hari. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa itu bukan sebuah alasan untuk tidak produktif dalam bekerja, tidak kreatif dalam usaha,
dan tidak berusaha maksimal sebagaimana di bulan yang lain. Kenapa? Karena makan sahur itu akan membuat mereka itu akan menjadi giat dan rajin dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, wa yusahilu alaihi siyam. Dengan makan sahur itu akan memudahkan kita menjalani puasa kita. Orang-orang yang terbiasa makan sahur, maka akan mudah dalam menjalani puasanya. Puasa yang dilalui tidak berat baginya, tidak menjadi beban dalam hidupnya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan keberkahan makanan padanya, sehingga makanan itu akan membuat mudah dalam menjalani puasanya, walaupun dalam cuaca kondisi yang mungkin terik matahari, panas dan sebagainya. Tapi insya Allah kalau benar makan sahur kita, maka insya Allah kita akan kuat fisiknya, akan lebih sehat dari sebelumnya, akan menjadi lebih giat, dan akan mudah kita dalam berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dalam menjalani Ramadan yang mulia ini. Maka mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah Rasulnya dalam bersahur, dan sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.